Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang respon suhu tubuh dan pernapasan terhadap latihan fisik indoor dan outdoor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hidayat, NIM 6211418076 sebagai pembuat PowerPoint. Dan saya Nanda Indriani Putri, NIM 6211418096 sebagai tester dan pembuat makalah. Perkenalkan, nama saya Dara. Dan saya Ridin Yuniasi, NIM 6211418101 sebagai tester dan pembuat makalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexdiska Mainanda, NIM 621141810 sebagai testi dari penelitian ini. Perkenalkan, saya Nur Faizi Ramadan Effendi, NIM 62114188091 berperan sebagai testi dan pembuat makalah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, yaitu latihan fisik adalah aktivitas olahraga yang dilakukan secara sistematis dalam mempersiapkan olahragawan atau atlet dalam tingkat tertinggi dalam penampilannya, dan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Intensitas latihan ditingkatkan secara progresif, serta dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang atau repetitif dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan masing-masing individu dengan tujuan mencapai peningkatan kemampuan atau prestasi olahraga. Pernafasan merupakan tanda vital manusia yang berperan dalam homeostatis dengan mempertukarkan oksigen dan karbon dioksida antara atmosfer dan darah. Frekuensi pernafasan pada setiap umur berbeda. Pada bayi baru lahir, frekuensi normal pernafasan antara 35 sampai 40 kali per menit. Sedangkan pada toddler 25 sampai 32 kali per menit. Pada orang dewasa sekitar antara 12 sampai faktor yang mempengaruhi meningkatnya frekuensi pernafasan diantaranya adalah lingkungan saat melakukan aktivitas fisik atau pengambilan testi yang berdampak perubahan pada suhu tubuh. Oke, di sini saya akan membacakan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui cara mengukur suhu tubuh dan pernafasan. Yang kedua, mengetahui bagaimana respon suhu tubuh dan pernafasan terhadap latihan fisik di indoor dan outdoor. Yang kedua adalah suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas, menurut Merriby dan Hung dalam MC Column 2012. Kemudian, jika tingkat panas yang dihasilkan setara dengan yang hilang, maka suhu tubuh ini akan stabil, menurut Tortora dan Derrickson dalam MC Column 2012. Rata-rata suhu tubuh manusia normal adalah berkisar antara 36,5 derajat sampai 375 derajat Celcius. Akan tetapi, pada pagi hari bisa berkurang sampai 36 derajat. Dan pada saat latihan, suhu tubuh dapat meningkatkan sampai mendekati 40 derajat Celcius tanpa efek sakit, karena perubahan tersebut merupakan kondisi fisiologis yang normal. Akan tetapi, suhu tubuh juga dapat meningkat akibat adanya perbedaan suhu lingkungan. Suhu inti tubuh sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Intensitas latihan juga berpengaruh secara langsung pada suhu tubuh. Semakin tinggi intensitas latihan yang dilakukan, maka tinggi pula peningkatan suhu yang terjadi pada tubuh. Maka bisa disimpulkan apabila intensitas latihan yang dilakukan seseorang tinggi, maka terdapat perubahan suhu tubuh yang relatif tinggi oleh testi tersebut. Kemudian, saya akan membahas mengenai suhu lingkungan. Suhu lingkungan ialah tingkatan derajat panas atau dingin yang berlaku dalam ruangan sekitar. Suhu ini dapat diukur dengan menggunakan alat termometer. Suhu lingkungan erat kaitannya dengan tingkat kelembapan udara. Semakin tinggi suhu lingkungan, maka semakin tinggi pula tingkat kelembapan tinggi udara di sekitar. Baik, selanjutnya ada pernapasan dan intensitas latihan. Pernapasan
Sistem respirasi bertujuan untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Pertukaran gas ini sangat penting. Seluruh sel tubuh membawa oksigen dari respirasi sel untuk memproduksi ATP atau energi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Scanlon, etc. dalam bukunya Essential of Anatomy and Physiology 5th edition. Dan yang kedua ada intensitas latihan. Latihan fisik merangsang pernapasan dalam dan menyebabkan paru berkembang. Oksigen akan banyak masuk dan disalurkan ke dalam darah. Karbon dioksida lebih banyak dikeluarkan dengan jenis intensitas latihan fisik yang berbeda. Tubuh juga akan merespon dengan berbeda. Intensitas latihan juga berpengaruh secara langsung pada pernapasan. Semakin tinggi intensitas latihan yang dilakukan, semakin tinggi pula peningkatan frekuensi yang terjadi pada tubuh. Sebagaimana jika tubuh melakukan latihan fisik dengan intensitas yang berat, maka akan menghasilkan suhu tubuh yang panas. Dan hal tersebut, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen untuk dihirup. Maka frekuensi pernapasan akan lebih cepat. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Fahmi tentang prosedur pelaksanaan. Pertama yang harus kita ketahui adalah alat dan bahannya. Yang pertama kita menggunakan termometer atau termogan untuk pengukuran suhu. Pengukuran suhu dan pernapasan sebelum latihan fisik. Sebelumnya, melakukan kegiatan praktikum di lapangan dan mengetahui respon tubuh dan pernapasan terhadap latihan fisik indoor maupun outdoor, dilakukan pengukuran awal terhadap suhu tubuh normal atau sebelum melakukan kegiatan. Kegiatan fisik untuk menjadi acuan perbandingan respon antara latihan fisik indoor maupun outdoor. Yang kedua, acuan untuk frekuensi pernapasan sebelum melakukan latihan fisik diambil dari jumlah frekuensi pernapasan normal untuk orang dewasa, yaitu 12-20 kali per menit. Lalu, setelah melakukan pengukuran suhu normal, maka selanjutnya melakukan kegiatan latihan fisik di dalam ruangan atau indoor, maupun di luar ruangan, yaitu outdoor. Dalam latihan fisik, baik di indoor maupun outdoor, sama-sama melakukan jenis latihan fisik dengan intensitas yang sama, dan jenis olahraga berupa lari dengan jarak 20 meter dari titik A ke titik B dengan waktu 1 menit. Kemudian, pelaksanaan uji coba respon tubuh dan pernapasan terhadap latihan indoor. Sebelum sampel melakukan latihan dilaksanakan pengecekan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik, kemudian lari dari titik A ke titik B, kembali lagi ke titik B, dan ke titik A. Dilakukan berulang-ulang selama 1 menit atau 60 detik. Setelah selesai melakukan tahap latihan fisik, maka segera dilakukan pengecekan suhu tubuh dan pernapasan dengan meletakkan alat pengukuran suhu atau termogan untuk mengecek suhu tubuh dan frekuensi pernapasannya dalam 60 detik. Pelaksanaan uji coba respon suhu tubuh dan pernapasan terhadap latihan outdoor. Dengan cara lari dari titik A sampai ke titik B, kembali lagi ke titik B ke titik A dengan lari dan dilakukan berulang-ulang selama 60 detik. Setelah selesai melakukan tahapan latihan fisik, maka segera dilakukan pengecekan suhu tubuh dan pernapasan dengan melakukan pengukuran suhu di dahi dan menghitung frekuensi pernapasan selama 60 detik. Selanjutnya yaitu hasil dari pratikum. Hasil pratikum diambil setelah testi melakukan latihan fisik baik di indoor maupun di outdoor. Untuk tes di Muhammad Alex sebelum melakukan latihan suhu tubuhnya yaitu 36,5 derajat Celcius. Setelah melakukan latihan fisik meningkat menjadi 36,7 derajat Celcius. Begitu pula dengan frekuensi pernafasan. Sebelum melakukan latihan fisik, frekuensi pernafasannya yaitu 18 kali per menit. Setelah melakukan latihan fisik, meningkat menjadi 40 kali per menit. Untuk latihan fisik yang dilakukan di outdoor, suhu tubuh sebelum melakukan latihan yaitu 35,7 derajat Celcius.
dan setelah melakukan latihan fisik meningkat menjadi 36,4 derajat Celcius. Dan untuk frekuensi pernafasan, sebelum melakukan latihan fisik yaitu 17 kali per menit. Dan setelah melakukan latihan fisik yaitu 38 kali per menit. Dan untuk testi kedua yaitu Nur Faizi, suhu tubuh sebelum melakukan latihan fisik yaitu 36,4 derajat Celcius. Dan setelah melakukan latihan fisik meningkat menjadi 36,7 derajat Celcius. Dan untuk pernafasannya, sebelum melakukan latihan fisik, frekuensi pernafasannya yaitu 20 kali per menit. Dan setelah melakukan latihan fisik, meningkat menjadi 45 kali per menit. Untuk latihan fisik yang dilakukan di outdoor, suhu tubuh sebelum latihan fisik yaitu 35,7 derajat Celcius. Dan setelah melakukan latihan fisik yaitu 36,5 derajat Celcius. Dan untuk frekuensi pernafasan, sebelum latihan fisik 19 kali per menit, dan setelah melakukan latihan fisik meningkat menjadi 43 kali per menit. Ya, pembahasan dari praktikum ini yaitu dari tabel hasil pengamatan bisa dilihat bahwa latihan fisik bisa mempengaruhi respon suhu tubuh serta frekuensi pernafasan pada manusia. Selain itu, lingkungan yang disertai latihan fisik adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kenaikan suhu tubuh dan frekuensi pernafasan. Jika melakukan latihan fisik di lingkungan yang panas, tubuh mengalami peningkatan metabolisme untuk mempertahankan suhu agar tetap stabil. Untuk itu, tubuh harus lebih banyak mengeluarkan keringat agar menurunkan suhu tubuh. Aktivitas ini membutuhkan energi yang dihasilkan dari peristiwa oksidasi dengan menggunakan oksigen sehingga akan dibutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk meningkatkan frekuensi. Jadi, pada saat suhu tubuh kita panas, maka frekuensi pernafasan kita akan cepat. Dari hasil kedua sampel, maka respon suhu tubuh dan pernafasan setelah aktivitas fisik di luar ruangan dan aktivitas fisik dalam ruangan menunjukkan kenaikan dan terdapat perbedaan. Aktivitas di dalam ruangan jauh lebih rendah mempengaruhi respon tubuh maupun pernafasan daripada latihan di luar ruangan dengan cuaca yang panas, walaupun tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh. Ya, manfaat dari penelitian ini sendiri bagi peneliti yaitu sebagai pembelajaran dan pengalaman di lapangan terkait hal pengukuran suhu tubuh dan frekuensi pernafasan terhadap latihan fisik baik indoor maupun outdoor. Dan untuk para pembaca, semoga dapat menjadi acuan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Ya, menyimpulkan presentasi dari teman-teman barusan, jadi respon suhu tubuh dan pernapasan dalam latihan fisik indoor dibandingkan outdoor terdapat perbedaan yang dapat kami simpulkan. Antara lain ada 5 perbedaan, ada 5 kesimpulan. Yang pertama, suhu setelah latihan fisik selalu lebih tinggi dibanding suhu sebelum melakukan latihan fisik. Yang kedua, suhu tubuh sebelum latihan di luar ruangan relatif lebih rendah dibanding suhu tubuh sebelum latihan di dalam ruangan. Yang ketiga, kenaikan suhu tubuh sebelum dan sesudah latihan fisik. Kenaikan suhunya lebih signifikan saat berada di luar lapangan dibanding di dalam ruangan. Yang keempat, frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah latihan fisik terjadi peningkatan yang disebabkan oleh latihan fisik yang mengakibatkan frekuensi bernapas menjadi 2 kali lebih banyak. Lalu yang terakhir, frekuensi pernapasan di luar ruangan lebih sedikit dibandingkan ketika berada di dalam ruangan. Karena adanya suplai oksigen yang lebih banyak sehingga saat mengatur pernapasan lebih teratur. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak yang mau diedit? Ditambahin? Udah semua ya? Udah sih.
Kalau si Fami ngerasa ada yang nggak cocok bisa diulang maksudnya sekalian aja. Iya, Mi. Ini maksimal 15 menit, kita lebih ya? Lebih banget. Tantangannya Fami itu nanti. Bisa lah potong-potong. Ya udah. Gimana, ada lagi nggak yang mau ditambal atau diulang? Udah Udah semua. Udah semua. Yaudah, terima kasih teman-teman. Oke, makasih.